Nah, yang sudah terbangun apa mungkin kita putuskan, kita tumbang atau kita cut off atau kita hilangkan? Menurut saya itu udah nggak etis ya, karena sudah berjalan. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan gimana mereka tetap survive. Prabu MSI, kembali lagi kita podcast untuk MSI. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah banyak kenal nih dengan tamu kita yang salah satu ini. Ini di sebelah kiri saya ada legenda Situmorang. Boleh memperkenalkan diri, Leh? Ya Leh, perkenalkan dulu ya kan. Ya. Kalau nama lengkap itu Ganda Martua Situmorang. Kalau home base di Medan. Jadi kalau dengar-dengar nih tentang legenda ya, selama ini kan sudah berkecimpung di dunia sawit khususnya di mil. Iya. Itu kalau nggak salah dengar sih saya ada teman-teman juga mengatakan begitu kan. Kira-kira boleh sedikit cerita lah tentang kegiatan sehari-hari terkait dengan dunia sawit ini. Ya, kalau kegiatan sehari-hari ya sekarang ini ya biasa aktivitas normal mungkin seperti teman-teman yang lain ya, pagi-pagi berangkat kerja kan. Kadang ngantar anak, ngantar istri, ya pulang dengan keluarga dan bekerja di dunia kelapa sawit, dan ada beberapa aktif lah di organisasi tentang kelapa sawit. Itulah kira-kira sehari-hari. Jadi memang hari ini kita bawa topik sedikit lah tentang pabrik ya. Makanya kita juga mengundang legenda kemari terkait dengan mill. Jadi memang sekarang ini banyak kita dengar bahwa banyak nih pabrik-pabrik mini yang hidup di tengah-tengah, khususnya di Sumatera ini lah, yang beraktivitas untuk pengolahan kelapa sawit gitu. Mungkin kami sebagai orang awam lah kurang tahu sih tentang pabrik mini ini. Apa sih sebetulnya bedanya pabrik mini dengan pabrik yang selama ini kita lihat seperti PMKS yang besar-besar gitu kan, atau 100% PMKS murni lah sebuah perusahaan dengan pabrik mini. Ya, pabrik mini ya, cuman saya agak lebih lebih luas ya. Kita berbicara tuh pabrik yang mungkin perusahaan yang supply TBS-nya itu 100% buah internal sendiri, dan versus pabrik atau perusahaan yang supply TBS-nya itu 100% dari petani, dari pihak kedua. Nah, ada lagi yang berbeda. Sekarang lahir pabrik mini ya. Pabrik mini artinya dikatakan mini berarti kan kecil. Nah, jadi kalau kita bilang beda, ya jelas beda lah ya. Yang namanya juga 100% buah internal itu kan tidak beli buah. Kalaupun beli mungkin dia pembagian plasma mungkin ya. Kalau misalkan pabrik yang tidak punya kebun, pasti dia beli dulu buah baru dia punya buah. Nah, jadi dari sisi paling terasa itu mungkin di bagian net margin perusahaan, mungkin itu yang paling menonjol lah. Sehingga ya metode mereka bekerja juga itu dari fasilitas, dari benefit ya, dari pola bekerjanya mungkin ada beberapa yang berbeda lah gitu. Berarti kalau untuk pabrik ini sendiri, kalau yang pernah saya kunjungi misalnya PMKS atau mill itu, mereka kan pakai mesin-mesin besar itu gitu. Kalau pabrik mini ini sendiri sebetulnya bagaimana sih mereka cara mengolah sawit itu sendiri hingga jadi CPO? Iya. Oke, kebetulan ya pengalaman saya kan dari 2013 mulai training asisten itu sampai dengan sekarang sekitar 11 tahun ya, 11 tahun, 12 tahun. Ya? Kalau dibanding yang lain mungkin ada yang udah 30 tahun kan, kita baru 11 tahun. Cuman dari pengalaman itu 50% itu pengalaman saya di pabrik yang internal 100% buahnya, 50% dari eksternal dari pihak kedua. Jadi kalau dibilang pola dari mesin, sebenarnya proses pabrik kelapa sawit di mana-mana sama ya. Baik pun itu automation, itu tetap direbus. Ya kan, tetap direbus sampai dengan sekarang ini. Mungkin ada yang sekarang pabrik yang tanpa steam ya, tanpa steam, tapi ya jujur kita belum pernah lihat, tapi pada dasarnya dilebus dan dipres, dikempas segala macam menjadi minyak. Kalau untuk mesinnya sendiri ya masih sama, masih pakai tracer juga gitu kan. Masih pakai tracer juga, masih pakai rebusan juga, masih pakai boiler juga gitu. Meskipun itu pabrik mini, tapi mungkin size-nya yang lebih kecil gitu. Kalau pabrik besar ya sesuai
relevan dengan kapasitasnya. Kalau pabriknya 60 ton, mungkin boilernya 40 ton. Itu kan mungkin dah hukumnya tersendiri ya. Kalau pabriknya kecil 5 ton, berarti mungkin boilernya ya 2 ton atau 1 ton. Kalau boiler ya tetap boiler juga, gitu kira-kira. Ya. Jadi gini lah kan, terkait dengan pabrik mini ini. Kalau kita lihat misalnya aktivitas pabrik-pabrik yang besar, harapan kita juga kan ke depan, apakah pabrik mini ini sebetulnya diperlukan juga tidak di dalam dunia sawit gitu kan. Ya, kira-kira perlu tidak pabrik mini ini hadir di tengah-tengah dunia sawit sebagai juga untuk perkembangan, di mana Indonesia juga mengejar bahwa sawit ini sangat penting karena salah satu sumber kehidupan di Indonesia. Kira-kira pabrik mini ini juga bisa nggak kita gambarkan sebetulnya harus hidup loh gitu kan pabrik mini ini gitu kan. Atau misalnya pabrik mini ini ya pabrik itu harus berskala besar yang seperti saya bilang tadi, ada kapasitas 60 ton, 90. Kira-kira pendapat lain sebagai praktisi mil lah. Kira-kira pabrik mini perlu tidak dikembangkan gitu. Saya rasa pabrik mini itu kan sudah lahir bukan baru 1-2 tahun ya. Jadi beberapa kali saya berbicara juga itu seperti di daerah Langkat, Bersitang ke sana itu ya itu sudah pabrik ada yang umur 10 tahunan. Jadi gaungnya baru sekarang, padahal pabriknya udah lama tuh. Cukup lama ya, jadi sebenarnya sudah terbangun dan tidak mungkin ada satu perusahaan yang invest di sana tapi tidak punya tujuan. Artinya kan tujuannya apa? Ya bagi pengusaha adalah keuntungan, bagi masyarakat adalah lapangan kerja. Nah gitu kan. Jadi kita mau fokusnya kemana nih? Dia membuat satu perusahaan yang mempunyai produk dan produk tadi dijual kemana-mana. Ya mungkin menjadi ini, menjadi itu kan, secara hilirisasinya. Artinya bahan bakunya diperlukan dari situ tuh. Berarti kan memang perlu gitu. Nah, yang sudah terbangun apa mungkin kita putuskan, kita tumbang atau kita cut off atau kita hilangkan? Menurut saya itu udah nggak etis ya, karena sudah berjalan. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan gimana mereka tetap survive dan ya diharmonisasi mungkin literatur cara bisnis ya, itu aja sih. Oke lah itu, jadi memang itulah harapan kedepannya seperti itu. Jadi Laila sebagai orang muda, kemudian orang yang cukup lama terjun 11 tahun tadi ya di dunia sawit, di mil, harapan ke depan lah buat pabrik-pabrik mini nih gitu. Harapan ke depan kira-kira apalah harapan lain sebagai praktisi mil gitu kan, ke depannya bagaimana lah mereka ini supaya tetap eksis gitu kan di tengah-tengah dunia sawit yang kita lihat sekarang makin banyak nih pabrik-pabrik yang berdiri. Nah, dan harapan lain juga mereka yang sudah jalan begitu lama, harapannya kan tetap eksis gitu. Harapan lain ke depan bagaimana lah supaya mereka juga dapat bersaing dengan pabrik-pabrik yang 100% yang memiliki kebun, kemudian yang memiliki kapasitas yang besar gitu. Iya. Oke. Kalau harapan kita sih, saya selaku selaku pekerja ya, kita pekerja bukan sebagai owner kan. Nah, kita pekerja itu harapannya ya melihat teman-teman yang bekerja tentunya kan. Kita mengambil kacamata sebagai pekerja. Jadi harapannya pekerja bisa cari makan di sana kan, betul, gitu. Betul, itu ya. Sebagai pekerja nih kita berpikirnya. Tapi secara tadi disampaikan adalah bersaing, kan nggak mungkin juga pabrik perondolan bersaing dengan pabrik yang besar. Misalkan pabrik 90 ton, 60 ton itu internal semua 100% gitu. Ya sampai kapan pun nggak akan bisa bersaing tuh. Karena apa? Karena tidak apple to apple. Secara hukum matematika minus ditambah plus itu nggak akan bisa. Kan gitu kira-kira. Betul, plus betul. Tambah plus yang bisa gitu. Jadi apple to apple gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara pabrik mini dengan pabrik mini. Nah, jadi bukan pabrik yang besar kita versuskan dengan pabrik yang kecil. Ya sampai kapan pun nggak akan bisa ketemu. Karena memang notabene memang sama-sama sawit yang diolah, ya kan? Betul. Tapi secara persaingan, ya gimana ceritanya? Misalkan ada perusahaan yang besar gitu kan, 100% buah internal, melawan pabrik mini yang cuma 5 ton, yang mengharapkan sekarang dapat untung, besok bayar karyawan gitu. Nah, CPO sekarang harus dijual besok, atau mungkin CPO sekarang harus dijual sekarang gitu. Produksi hari ini harus dijual hari ini, karena untuk menutupi segala macam. Mungkin kalau perusahaan besar CPO hari ini 3 bulan ke depan baru dijual. Gitu ya. Dari sisi itu mungkin nggak akan bisa ketemu. Saya rasa itu sih. Oke, Laiku, terima kasih atas waktunya. Ya, thank you. Ya, semoga
ilmunya cukup bermanfaat juga buat rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini mungkin cukup di sini dulu lah ya. Ya. Sukses selalu buat pekerjaannya dan buat kegiatannya dalam organisasi. MSI Bravo.